Halo, di video kali ini saya akan mengulas mengenai fungsi otomatis penguncian pintu yang ada pada Mazda CX-5. Jadi namanya adalah Auto Door Lock Function. Jadi kita akan mengulas bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara settingnya. Lalu saya juga akan mengulas mengenai fungsi kedua, yaitu Walk Away Door Lock, yaitu fungsi yang dapat mengunci pintu secara otomatis jika kita meninggalkan mobil. Simak terus video saya ya. Sebelum kita mulai, mari kita masuk ke dalam mobilnya dulu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah fitur Auto Door Lock Unlock yang ada di Mazda CX-5 ini. Jadi ini adalah fitur yang akan otomatis mengunci atau membuka pintu, dan kapan mobil akan secara otomatis mengunci dan membuka pintu itu bisa diatur pengaturannya dari Mazda Connect. Namun defaultnya adalah pintu akan otomatis terkunci jika mobil sudah berjalan dengan kecepatan di atas 20 km per jam, dan pintu akan otomatis terbuka semua jika mobil kita matikan atau kita tekan switch off-nya guys. Sekarang coba kita simulasikan kondisi default. Kita lihat kunci pintu masih terbuka. Secara default atau pengaturan bawaan dari pabriknya, maka pintu akan terkunci secara otomatis jika mobil sudah berjalan di kecepatan 20 km per jam atau lebih. Jika mobil sudah jalan namun masih dengan kecepatan di bawah 20 km per jam, maka pintu tidak akan terkunci secara otomatis. Mari sekarang kita buktikan hal itu. Kita coba jalankan dulu mobilnya. Nah, di sini bisa kita lihat selama dia masih di bawah 20 km per jam, maka pintu belum secara otomatis menutup walaupun mobil sudah jalan. Sekarang coba kita lihat ketika mobil dipacu di atas 20 km per jam. Ya, terdengar suara dia menutup. Nah, untuk melihat di mana kita bisa mengubah-ubah pengaturan dari Auto Door Lock atau Unlock function tadi, kita bisa masuk ke Mazda Connect, lalu kita ke setting. Oke. Lalu kita ke vehicle, kita klik kanan aja terus. Oke, vehicle. Lalu ini door lock. Nah, kita bisa ke door lock ini untuk melihat konfigurasi dari penguncian pintu. Nah, ini Anda bisa melihat beberapa konfigurasi setting di sini. Nah, yang pertama adalah auto door lock mode. Ini adalah pengaturan yang bisa Anda lakukan untuk mengatur otomatis pintu terkunci atau terbuka. Yang kedua, ini adalah mengenai volume daripada penguncian pintu. Jadi ketika kita keluar dari mobil lalu kemudian pintu terkunci, maka akan ada suara beep. Di sini volumenya bisa kita lihat, ini bisa diatur menjadi high, medium atau low. Defaultnya dia medium. Nah, ini adalah auto relock time tadi. Jadi ketika kunci berada di operational range 80 cm, maka dia akan mengunci selama 30 detik. Setelah 30 detik dia akan mengunci. Anda bisa mengatur di sini. Ini adalah maksudnya waktu yang dibutuhkan untuk pintu terkunci secara otomatis jika kunci berada di dalam operational range tapi sudah di luar mobil dan pintu semua sudah dalam keadaan terkunci. Nanti kita simulasikan terkait hal ini. Nah, ini adalah walk away lock tadi. Ini Anda bisa matikan atau hidupkan dengan cara mengklik seperti ini. Nah, terkait dengan auto door lock mode, jika Anda klik akan ada beberapa pilihan. Defaultnya pilihannya adalah lock when driving, unlock IGN off. Ini maksudnya ketika mengendara maka pintu akan otomatis ke lock. Ketika mengendara atau when driving ini adalah ketika kecepatan di atas 20 km. Dan settingan kedua adalah unlock ketika IGN off. Itu maksudnya
pintu akan otomatis terbuka kuncinya jika IGN-nya dalam keadaan off. IGN itu singkatan dari ignition, itu maksudnya adalah start stop engine ini guys. Jadi jika kalian matikan, kita tekan ini, jadi dia akan mati, mesinnya akan mati, itu dianggap ignition off dan dia akan membuka kunci pintu. Jadi Anda bisa mengubah-ubah settingannya dari sini. Yang pertama ini lock out of park, unlock in park. Ini maksudnya otomatis dia akan pintu akan terkunci jika persneleng, jika tuas ini Anda ubah menjadi posisi selain park. Jadi ketika Anda ubah menjadi R, N atau D, maka otomatis dia akan ke lock dan dia akan unlock ketika dia tuas persneleng ada di posisi park. Jadi maksudnya unlock in park itu maksudnya adalah dia akan membuka kunci pintu secara otomatis jika tuas persneleng di posisi P atau di posisi park. Yang kedua, nah ini hanya mengatur mengenai penguncian pintu, tidak mengatur mengenai pembukaan kunci secara otomatis. Jadi jika kalian pilih mode yang kedua ini, dia hanya akan mengunci pintu secara otomatis jika tuas persneleng keluar dari mode P. Jadi jika tuas persneleng Anda ubah ke R, N atau D, maka dengan konfigurasi yang nomor 2 ini semua pintu akan otomatis terkunci. Di konfigurasi kedua ini tidak ada konfigurasi otomatis untuk membuka pintu, kecuali Anda harus membuka manual dari panel yang sebelah sini. Jadi Anda harus membuka manual ini, tidak ada konfigurasi otomatisnya. Nah, yang ketiga adalah lock when driving, unlock in park. Ini maksudnya adalah dia akan otomatis pintu akan ke lock jika dalam mobil sudah dalam keadaan berkendara dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam, dan dia akan bisa otomatis terbuka kuncinya jika tuas persneleng di posisi P. Jadi ketika tuas persneleng Anda rubah ke posisi P, dia akan secara otomatis unlock. Nah, ini defaultnya, jadi dia akan ke lock ketika berkendara lebih dari 20 km per jam dan akan unlock ketika ignition atau switch berada dalam posisi off atau mesin dimatikan. Nah, yang nomor selanjutnya ini adalah lock when driving. Jadi ketika konfigurasi ini dipilih, maka pintu akan secara otomatis terkunci jika mobil berkendara lebih dari kecepatan 20 km per jam. Namun kembali di sini sama seperti yang poin nomor 2 tadi, di sini tidak ada konfigurasi otomatis untuk unlock. Jadi hanya mengatur otomatis untuk mengunci saja. Yang terakhir ini auto door lock mode-nya dimatikan, jadi Anda tidak ada fungsi auto door lock yang berjalan secara otomatis. Yang Anda lakukan ketika lock atau unlock hanyalah bisa melalui panel sebelah sini. Nah, kalau saya pribadi untuk pengaturan auto door lock-nya ini, saya lebih memilih untuk mengubah ke posisi yang pertama, yaitu ke lock out of park, unlock in park. Jadi ketika tuas persneleng ini sudah saya ubah ke posisi D atau R atau yang lain, maka dia akan otomatis ke lock, dan ketika dia di posisi P, dia akan otomatis terbuka. Ini sebenarnya preferensi pribadi guys, tapi saya melihat kalau pemilihan yang lock ketika driving ini hanya berlaku di kecepatan lebih dari 20 km per jam. Jadi ada keadaan di mana Anda sudah berkendara, mobil sudah bergerak, namun masih di bawah kecepatan 20 km per jam, otomatis penguncian pintu tidak akan terjadi. Nah, saya preferensinya ketika mobil sudah berkendara dengan kecepatan berapapun, pintu harus dipastikan sudah terkunci. Dan ketika Anda membutuhkan untuk membuka kunci pintu, Anda tinggal merubah tuas persneleng ini ke posisi P. Anda tidak perlu mematikan mesin untuk mengunlock pintu mobil secara otomatis. Ini sebenarnya preferensi pribadi, namun saya lebih memilih untuk menggunakan pilihan nomor 1 ini. Jadi mungkin jika kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar guys, mana settingan auto door lock ini yang kira-kira paling sesuai dengan kebutuhan Anda dan apa alasannya. Itu guys.
Nah, ini kita lihat dengan settingan lock out of park, unlock in park. Jadi kondisi sekarang kita lihat ini masih belum terkunci guys. Nah, kita coba untuk jalan, kita lihat. Nah, ketika ini masih di P, settingan out of park, jadi ketika saya pindah ke tuas persneling ke D, nanti Anda akan lihat sendiri, Anda akan dengar sendiri bunyinya. Kita lihat ya, akan ada bunyi dan dia akan terkunci. Dan kita lihat jika dia diubah ke posisi P, ya, dia akan terbuka kembali. Nah, sekarang saya akan coba simulasikan fungsi walk away door lock guys. Jadi fungsi ini adalah ketika kita keluar dari mobil, maka pintu akan secara otomatis terkunci. Nah, jadi yang perlu diperhatikan terkait dengan walk away door lock ini adalah adanya operational range sekitar 80 cm di sekitar pintu sebelah kanan dan pintu depan sebelah kiri, yaitu pintu sebelah pengemudi dan pintu sebelah penumpang depan itu ada jarak sekitar 80 cm yang mana itu dianggap sebagai operational range. Jadi ketika pengemudi atau orang yang membawa kunci itu berada di luar operational range, maka 3 detik kemudian dia akan otomatis menutup. Atau jika dia masih berada di dalam operational range, kunci berada di luar mobil tapi berada di dalam operational range, maka 30 detik kunci tersebut akan otomatis menutup. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan ketika penumpang terakhir, kita simulasikan penumpang terakhir keluar dari mobil dan kunci ini saya bawa di luar mobil, saya kantongi saja tapi masih berada di operational range atau di jarak 80 cm terhadap pintu kiri dari Mazda CX-5. Kita lihat apakah benar dalam 30 detik dia akan menutup dengan sendirinya. Oke, kita coba. Ini kita siapkan stopwatch. Start. Kita lihat saya berdiri di dekat Mazda CX-5 dengan jarak yang masih di dalam range 80 cm atau di dalam range operational range tersebut. Kita lihat apakah dalam 30 detik dia akan otomatis menutup. Nanti kita akan mendengar bunyi dan lampu sen ini akan menyala. Ya, betul sekali. Dalam sekitar 30 detik tadi kita bisa melihat dia otomatis menutup. Jadi fungsinya berjalan guys. Nah, selanjutnya simulasi kedua adalah saya mensimulasikan penumpang terakhir keluar dari pintu sebelah kiri. Kita lihat ini kunci masih saya pegang, jadi kunci tidak ada di dalam mobil, kunci saya pegang dan kunci saya kantongi. Lalu nanti saya akan mensimulasikan saya menjauhi mobil di luar operational range. Jadi saya akan bergerak menjauh lebih dari 80 cm dari pintu sebelah kiri ini. Seharusnya dalam 3 detik dia akan menutup secara otomatis. Nanti kita akan lihat apakah benar secara 3 detik. Kita akan siapkan stopwatch juga sama seperti tadi. Kita tutup dulu. Oke, ada bunyi. Lalu kita coba menjauh. Ya, 3 detik dia sudah akan menutup. Jadi terbukti guys. Nah, terkait fungsi walk away door lock ini, ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan yang dapat menyebabkan walk away door lock ini tidak jalan. Yang pertama adalah apabila kunci mobil
sudah berjarak lebih dari 80 cm dari pintu kiri depan atau pintu kanan depan mobil, namun masih ada pintu yang terbuka. Jadi kalau ada penumpang terakhir yang turun dari mobil dan menutup pintu, namun kalian yang memegang kunci sudah jaraknya lebih dari 80 cm dari mobil, maka fungsi walkaway door lock ini tidak akan jalan. Jadi dengan kata lain, supaya mobil bisa mengunci pintunya sendiri, kalian harus pastikan bahwa pintu semuanya sudah tertutup sebelum kalian yang memegang kunci menjauhi mobil lebih dari 80 cm. Skenario kedua yang harus Anda perhatikan yang dapat menyebabkan fungsi walkaway door lock ini tidak berjalan adalah ketika Anda meletakkan kunci kedua di dalam mobil. Jadi ketika Anda membeli mobil Mazda, Anda akan mendapatkan dua kunci mobil. Satu kunci Anda bawa, kunci kedua seharusnya Anda tinggal di rumah sebagai cadangan kalau kunci yang pertama hilang atau rusak. Namun jika suatu saat Anda kebetulan membawa kedua kuncinya, maka jangan tinggalkan kunci kedua tersebut di dalam mobil. Pastikan Anda membawa kedua kunci itu sekaligus bersama Anda supaya fungsi walkaway door lock bisa tetap bekerja. Nah, demikian video dari saya. Jika kalian ada pertanyaan terkait dengan Mazda CX-5, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.